Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar nih teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga diberikan kelancaran rezeki serta berkah. Amin. Teman-teman, mungkin sekarang ini sudah ada ya di antara kalian yang memiliki kekasih, entah yang masih berencana menikah atau mungkin yang sudah mengarungi bahtera rumah tangga. Saya doakan semoga teman-teman selalu kompak dan juga saling mengasihi terhadap pasangannya gitu ya. Dan bagi teman-teman yang belum, semoga dipermudahkan dalam pencarian jodohnya. Amin. Nah, membahas soal jodoh pasti erat nih kaitannya dengan perasaan cinta ya kan. Seperti yang kita tahu, perasaan cinta itu bisa ya membuat pikiran seseorang jadi nggak masuk akal atau nggak ada logika kalau katanya Agnes Mo. Sebagaimana dengan kasus yang akan kita bahas hari ini ya teman-teman. Temanya itu tentang sepasang kekasih yang pada awalnya mereka itu saling mencintai, saling mengisi hari-hari dengan kebersamaan. Tapi bagaimana bisa ya tiba-tiba perasaan cinta itu berujung menjadi sebuah kejahatan. Jadi kasus ini itu dialami oleh sepasang kekasih kurang lebih 17 tahun yang lalu. Jadi hari ini kita flashback dulu sesuai request kalian ya untuk membahas kasus yang lama. Kita pergi dulu ke tahun 2004 dan ini terjadinya di Jakarta, Indonesia. Pasangan kekasih ini awalnya itu menjalani hubungan baik-baik saja. Namun akibat dari datangnya satu hal yang mengejutkan, salah satu dari mereka ini menjadi benar-benar kehilangan akal dan kemudian malah menganiaya pasangannya itu. Nah, apa sih sebenarnya hal besar yang menjadi alasan sampai kok tega-teganya gitu ya melakukan penganiayaan? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rika. Ronald Johannes Posma, yaitu seorang pria usia 28 tahun. Dia adalah seorang mahasiswa di Universitas Trisakti. Saat itu dia berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Amanda Devina yang berusia 22 tahun di kampus tempat mereka menempuh pendidikan. Mereka pun akhirnya merasa cocok dan kemudian menjalin asmara. Nah, selama mereka berpacaran, hubungan mereka ini tampaknya selalu baik-baik saja nih teman-teman. Bahkan mereka itu terlihat kompak banget dalam semua kegiatan-kegiatan di kampus. Sehingga teman-temannya melihat mereka berdua ini adalah pasangan yang sangat klop. Sampai ketika di suatu hari, Rabu 28 Juli 2004, Ronald meminta Amanda untuk bisa datang menjemputnya di sebuah tempat nongkrong langganannya Ronald. Amanda pun saat itu setuju ya dan langsung berangkat nih menggunakan mobil Nissan Terrano miliknya. Amanda menuju tempat yang diinfokan oleh Ronald yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Nah, setelah dia sampai di lokasi yang dimaksud, lalu Ronald ini pun langsung nih masuk ke dalam mobil miliknya Amanda, namun dia mengambil alih kemudi. Jadi di sini Ronald yang menyetir gitu ya. Nah, di saat di dalam mobil, Ronald ini tampak diem aja gitu. Jadi saat Amanda bertanya, kita mau kemana nih gitu, nggak ada jawaban sama sekali dari Ronald. Di sini Amanda mulai ada perasaan yang nggak enak sebenarnya teman-teman. Ternyata Ronald ini membawa Amanda ke rumahnya yang berada di perumahan Jati Jajar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Sekilas ya tidak ada yang mencurigakan sih dari sikapnya Ronald, walaupun dia ini terlihat cukup dingin ya, jadi nggak banyak bicara gitu. Dan kemudian saat di sana awalnya mereka masih baik-baik aja nih. Bahkan mereka itu ternyata sempat melakukan adegan mesra ya, yang memang seharusnya hal ini tidak dilakukan oleh pasangan yang sebelum menikah. Setelah melakukan hal itu, Amanda membahas nih apa yang sebenarnya memang ingin mereka bahas secara serius dari awal, yaitu tentang hal besar yang dijadikan alasan ya oleh Ronald agar bisa bertemu dan melakukan hal jahat ini kepada Amanda pada hari itu. Jadi mereka berdua ini rupanya telah menjalin hubungan layaknya suami istri itu udah lama dan bahkan udah jadi kegiatan rutin. Sehingga suatu hari Amanda Devina terkejut teman-teman mendapati dirinya ini ternyata sedang mengandung di masa dia masih kuliah. Nah, saat itu Ronald mengetahui hal tersebut, dia bingung dan juga kalut ya. Walaupun dia tuh yakin bahwa itu adalah keturunannya dia. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa hal ini akan mereka alami begitu cepat.
Setelah mereka melakukan adegan mesra terakhir kalinya di hari itu ya, Amanda meminta Ronald untuk memberitahu hal ini kepada kedua orang tua mereka, yakni orang tua Amanda dan juga orang tuanya Ronald. Jadi Amanda ini niatnya dia ingin mengakui segala perbuatannya dan kemudian menikah gitu ya teman-teman. Namun sayangnya tanpa diduga, Ronald hari itu menolak permintaan Amanda. Alasannya, Ronald ini masih ingin menunggu kedatangan kedua orang tuanya yang berada di Jogja. Jadi Ronald ini maunya nunggu orang tuanya itu untuk datang dulu ke Depok, baru dia membahas hal tersebut kepada kedua orang tuanya. Nggak langsung nelpon pada hari itu juga gitu. Namun, Amanda yang saat itu mendengar penolakannya Ronald, mungkin karena dia juga sudah lelah ya untuk menutupi semuanya, dan dia juga udah nggak sabar lagi gitu terhadap keputusannya Ronald, Amanda pun nggak terima teman-teman, dan mereka berdua langsunglah cekcok mulut. Jadi di sini Amanda itu berkata teman-teman bahwa dia itu sudah tidak sanggup lagi, dia udah kecewa banget karena dia sudah menyembunyikan kandungannya itu selama kurang lebih 4 bulan, dan dia nggak tahu lagi sampai kapan dan bagaimana cara dia menjelaskan kepada kedua orang tuanya. Nah, sebagai wanita, Amanda saat itu hanya bisa mengeluarkan ekspresi kemarahannya itu dengan berbicara terus tanpa henti kepada Ronald. Ya, Ronald yang saat itu sebenarnya juga sedang dihinggapi dengan perasaan tertekan gitu ya. Dia juga kayak nggak sanggup gitu harus berkata kepada orang tuanya tentang hal ini. Akhirnya, Ronald langsung kehilangan kesabaran. Dan dia seketika ya berupaya untuk menutup mulutnya Amanda dengan tangannya secara kuat. Lalu Amanda ini langsung berusaha untuk menghindar gitu ya dari bekapannya Ronald. Tapi teman-teman, Ronald ini semakin kalap. Tiba-tiba dia tuh menahan lehernya Amanda itu dengan kuat dan semakin kuat. Lalu kemudian Amanda berusaha nih untuk melepaskan diri dengan cara mencakar lengan dan juga wajahnya Ronald. Namun tangannya Ronald saat itu justru menahan leher Amanda semakin kencang hingga pada akhirnya Amanda tidak sadarkan diri nih teman-teman. Dan saat itu pula Amanda kehilangan nyawanya dengan kondisi lidah yang terjulur keluar. Nah, Ronald kemudian mengambil tas belanja gitu ya di dapurnya, kemudian dia tutupi kepalanya Amanda sampai dia pastikan bahwa nyawa Amanda ini telah lenyap. Kemudian Ronald membawa tubuhnya Amanda ini ke dalam mobil milik Amanda tadi. Kemudian Ronald pun langsung pergi nih membawa tubuhnya Amanda menuju tol Jagorawi hingga sampai ke Bandung. Nah, menurut pengakuannya saat itu dia benar-benar merasa bingung nih teman-teman, harus membuang tubuhnya Amanda ini kemana. Jadi Ronald itu berputar-putar. Awalnya Ronald ini ingin berhenti gitu ya di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Namun saat itu Ronald mengurungkan niatnya karena di sana dia lihat kok banyak banget nih tukang ojek yang nongkrong gitu. Kemudian dia bergerak lagi mendekati salah satu sudut kampus di Depok UI. Namun lagi-lagi teman-teman, Ronald nggak jadi melaksanakan niatnya karena dia melihat banyak banget mahasiswa yang duduk-duduk di sana. Malahan akhirnya mobil itu dia bawa lagi ke Ciawi, terus ke Cianjur, lalu ke Puncak, Ciranjang, dan pada akhirnya sampailah di Bandung. Di sanalah tubuh Amanda ini kemudian ditinggalkan di dalam mobilnya yang diletakkan di pinggir jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Nah, karena kondisinya saat itu begitu ramai, Ronald pun berpura-pura gitu ya untuk parkir, kemudian dia meninggalkan mobil itu. Sebelumnya, Ronald ini bahkan sempat menuliskan sebuah ancaman gitu ya di atas kertas, dan kemudian dia menaruhnya di dashboard mobil. Ancamannya itu dia buat sebagai alibi ya, seolah-olah pelakunya ini adalah orang yang mempunyai dendam dengan ayahnya Amanda, karena ayahnya Amanda ini merupakan salah satu orang penting yang bekerja di sebuah perusahaan BUMN. Jadi Ronald itu bertujuan untuk mengecoh polisi gitu teman-teman maksudnya. Setelah Ronald ini meninggalkan mobilnya Amanda itu di situ, dia langsung pergi nih mencari bis di terminal Lewi Panjang untuk dia pulang kembali ke Jakarta. Nah, setelah dia sampai di terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Ronald ini pun pulang menggunakan taksi menuju ke rumahnya. Dan keesokan harinya teman-teman, warga yang lewat lalu lalang gitu ya akhirnya nggak sengaja mencium aroma tidak sedap dari area mobil Nissan Terrano milik dari Amanda yang terparkir tadi. Kemudian warga pun segera dong mencari tahu asal dari penyebab bau busuk itu. Lalu betapa terkejutnya teman-teman warga saat menyaksikan bahwa ada tubuh wanita yang meringkuk nih di bagian belakang mobil dengan kondisi semua pintu mobil terkunci.
Kemudian dilaporkanlah hal ini ke polisi dan akhirnya tubuhnya Amanda ini berhasil dievakuasi. Dan kasusnya langsung ditindak oleh aparat kepolisian sektor Bojongloa Kidul. Nah, saat itu tubuhnya Amanda ini sama sekali tidak memiliki dan tidak membawa identitas apapun nih teman-teman. Hingga akhirnya diketahui setelah ada seseorang yang menelpon atau dari keluarganya Amanda yang mengatakan bahwa ada korban hilang dengan ciri-ciri yang sama termasuk mobilnya. Tidak sampai di situ teman-teman. Dugaan polisi awalnya ini sempat terkecoh ya akibat adanya tulisan tangan dari Ronald tadi ya yang berisi ancaman. Apalagi ditambah dengan sikapnya Ronald yang selama pencarian Amanda itu sangat tenang dan bahkan tidak pernah gugup sama sekali nih teman-teman. Ronald benar-benar meyakinkan bahwa Amanda sedang tidak bersamanya saat sebelum menghilang. Nah, di sini Ronald pun bahkan turut terus menghibur keluarganya Amanda yang pada saat itu tengah kebingungan mencari Amanda. Tapi untung saja teman-teman, polisi tidak semudah itu ditipu ya. Karena setelah hasil dari otopsi keluar dan diketahui nih bahwa keadaannya Amanda itu sedang hamil, polisi kemudian langsung mencurigai kekasihnya Amanda yang tidak lain adalah Ronald. Bahkan ada nih rekaman percakapan mereka serta kunci mobil yang ternyata dibawa oleh Ronald. Serta saat dicek rumahnya Ronald ternyata ada make upnya Amanda juga ketinggalan di sana. Nah, saat itu Ronald pun tidak bisa berkutik lagi. Dia akhirnya langsung nih mengakui semua perbuatan kejinya. Dan akibat perbuatannya tersebut, Ronald mendapat hukuman 20 tahun penjara di dalam persidangannya yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Cibinong. Saat itu Ronald dikenakan pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana, dan menyenggol pasal 181 KUHP karena telah merampas nyawa seseorang bahkan 2 nyawa sekaligus, yaitu Amanda dan juga calon anaknya. Wow, by the way, ini adalah kasus 17 tahun silam dan hukumannya Ronald itu 20 tahun penjara. Sebentar lagi kayaknya Ronald bakal menghirup udara bebas nih teman-teman ya. Ya, kita doakan saja semoga dia sudah benar-benar bertaubat dan tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi. Gimana menurut kalian teman-teman dengan kasus ini? Yang pasti kita doakan semoga Amanda Devina ini diterima segala amal ibadahnya dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin. Nah, baik teman-teman, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nge-request kasus ini. Dan buat kalian yang mungkin belum pernah request tapi punya kisah atau kasus yang ingin kita bahas bersama, yuk kalian follow Instagramku dan kalian DM di sana ya. Dan semoga video ini bermanfaat serta informatif. Ingat, hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.